Terima kasih saudara, kembali bersama saya Madisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Kali ini kita beralih ke informasi lain. Ya saudara, 6 orang yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba berhasil dibekuk jajaran Polres Pekalongan. Ya dari tangan mereka, polisi berhasil menyita barang bukti berupa sabu-sabu dan tembakau gorila. 6 tersangka memakai sabu dan tembakau sintetis saat ini beringkuk di rutan Mapolres Pekalongan. Mereka terjaring operasi antik Candi 2020 yang digelar selama 20 hari. Para tersangka berusia remaja antara 17 hingga 19 tahun. Mereka ditangkap di lokasi berbeda, ada yang ditangkap di rumah tersangka, halaman minimarket, hingga di kantor ekspedisi. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa paket sabu seberat 1,3 dan 1,1 gram, tembakau sintetis seberat 6,8 gram dan 6 unit ponsel serta sejumlah tunai. Tersangka mengaku membeli barang haram tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan alasan untuk menambah stamina tubuh. Mereka juga mengaku bukan kurir. Kalau hasil konfirmasi dia ini pemakai karena mereka melalui pesan pada teman mereka gunakan sendiri katanya untuk stamina. Ya, kalau stamina ini sebenarnya kita sampaikan pada para tersangka ini dengan olahraga bisa mempertahankan stamina. Tapi ini mereka mengkonsumsi seperti ini dan pekerjaan mereka juga cukup fantastis karena mereka sebagai istilahnya untuk jual beli mobil. Ya, saya tanyakan 1 bulan itu bisa 1 unit keuntungan 1 sampai 3 juta. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 dengan ancaman hingga 4 tahun penjara. Arimawan, Kompas TV, Pekalongan. Setelah 3 tahun, Kodim 0710 Pekalongan kembali menggelar Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler. Rencananya TMMD reguler ini akan membangun jalan sepanjang 2,7 km serta perbaikan sejumlah rumah tak layak huni. Kesiapan pelaksanaan TMMD reguler 107 tahun 2020 di Desa Pantirejo, Kesesi, Kabupaten Pekalongan sudah dimulai. Pembukaan yang rencananya akan berlangsung 16 Maret 2020 hingga 16 April 2020 itu, kini Kodim 0710 Pekalongan berbenah. Material aspal sejumlah 3 truk didatangkan ke Desa Pantirejo. Material didatangkan lebih awal agar persiapan lebih matang, sehingga pada pelaksanaan nanti tidak menemui kendala. Kemudian ada material pasir dan batu yang juga didatangkan demi mensukseskan gelaran TMMD reguler ke-107. Kapten Infanteri Parman selaku dan Ramil Kesesi mengatakan TMMD tidak hanya TNI saja, namun akan dibantu warga dan instansi lain seperti kepolisian. Kita sangat optimis kepada masyarakat Desa Pantirejo. Terbukti kegiatan kemarin dalam persiapan kita menyiapkan lapangan, itu masyarakat dengan antusias, banyak hadir dengan sembuyung bareng-bareng menyiapkan lapangan, dan tentunya harapan ke depan untuk melaksanakan TMMD, kami mengharapkan lebih ramai lagi, lebih sembuyung lagi, sehingga dalam pelaksanaan TMMD tersebut nanti selesai tepat pada waktunya. Pengedroban material aspal ini nantinya akan digunakan pada sasaran pengaspalan jalan sepanjang 2,7 km dengan lebar 3 meter. Jalan tersebut merupakan jalan penghubung antar desa dan kecamatan, antara lain Desa Pantirejo, Kecamatan Kesesi, Sidosari, Kuigaran, Desa Bulaksari, Kecamatan Seragi. Parman berharap pengedroban material lebih awal tidak menjadikan kendala dalam pelaksanaan dan semua bisa berjalan baik. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Ya saudara, kondisi pasar darurat di Sorogenanya kumuh dan banjir tiap hujan turun mengundang keprihatinan banyak pihak, termasuk Wali Kota Pekalongan Zailani Mahfudz. Saat meninjau pasar darurat ini Selasa kemarin, Zailani berjanji akan segera mengatasi hal ini dengan melakukan pengurugan. Pasar darurat Sorogenen ini merupakan salah satu penampungan dari para pedagang pasar Banjarsari yang terbakar beberapa waktu lalu. Kondisi pasar ini tidak sebagus pasar Banjarsari sebelumnya. Tiap turun hujan bisa dipastikan akan becek, bahkan tergenang air. Kondisi ini dikeluhkan banyak pedagang, karena dengan kondisi seperti ini, pembeli yang datang ke pasar darurat ini kian lama kian berkurang, hingga merugikan pedagang. Kayak musim hujan yang sekarang ini, kemarin memang ada kendala, yaitu masalah banjir. Tapi alhamdulillah dengan Pak Wali sudah
besok mulai dieksekusi, mungkin masalah itu bisa diatasi Mas. Karena untuk banjir itu sangat mengganggu ya Mas ya. Sama sekali lumpuh akhirnya, terutama yang di tengah ini untuk penjual beli itu lumpuh. Nah, mudah-mudahan dengan besok mulai dibangun ataupun diuruk dan diplester itu bisa lebih melancarkan pedagang dalam berjualan. Wali Kota Pekalongan Salani Mahfud setelah meninjau kondisi pasar menyatakan akan segera melakukan perbaikan, di antaranya dengan cara menguruknya atau meninggikan lokasi agar tidak becek atau banjir saat hujan turun. Jadi bukan nanti lagi, insya Allah besok langsung ya. Kita ukuri semuanya dan kita urut ke sana dan termasuk ke sana. Memang tidak seluruhnya dulu ya, tapi sementara ini kemudian mungkin tempat-tempat yang lain ya, yang barangkali terlalu parah ya mungkin akan kita urut juga. Oleh karena itu saya ingin melihat dari dekat itu mudah-mudahan ini sementara ya, jadi sebelum nanti ada pembangunan induknya ya, ini bisa dimanfaatkan dengan dengan baik lah ya. Tidak becek dan juga barangkali juga nyaman gitu mereka itu dalam rangka untuk belanja di sini. Wali Kota mengharapkan para pedagang bersabar agar pasar Banjarsari bisa segera dibangun. Saat ini pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan dan pemilik hak sewa tanah pasar Banjarsari agar jika pasar Banjarsari dibangun kembali, tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Awan Negus, Kompas TV, Pekalongan. Ya saudara, koran bekas disulap menjadi Gucci. Jangan kemana-mana karena informasinya sejenak berikut ini.